Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilsa Amelia dengan NIM C1E122022. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah leadership dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Saya akan membuat video tentang studi kasus kepemimpinan dan pemecahan masalah dalam organisasi. Kita tahu sendiri bahwa organisasi itu adalah menyatu banyak sekali orang yang terlibat dalam suatu kegiatan tersebut. Dan tidak jarang suatu organisasi memiliki banyak sekali konflik atau masalah yang disebabkan karena organisasi itu tentunya melibatkan banyak pemikiran. Sering terjadi konflik karena mungkin tidak sepemikiran atau beda pendapat. Nah, bagaimana seorang pemimpin bisa minimalisir atau mengurangi terjadinya konflik tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang studi kasus tersebut. Pemecahan masalah dalam kepemimpinan bukan hanya soal menyelesaikan konflik atau memperbaiki performa, tetapi juga soal membangun budaya organisasi yang sehat, menanamkan nilai bersama, dan menginspirasi perubahan yang positif. Berikut saya baca studi kasus pemecahan masalah dalam transformasi organisasi PT Cakrawala Digital. Studi kasus ini sangat berkaitan dengan kepemimpinan. PT Cakrawala Digital adalah perusahaan teknologi berbasis di Jakarta yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile dan layanan digital marketing. Didirikan pada tahun 2017, perusahaan ini berkembang pesat selama 3 tahun pertama dan berhasil mendapatkan sejumlah klien besar di sektor e-commerce dan pendidikan. Namun, memasuki tahun 2021 dan 2022, perusahaan menghadapi stagnasi kinerja akibat turnover karyawan yang tinggi hampir 30% per tahun, konflik internal antar divisi teknis dan divisi pemasaran, menurunnya semangat kerja dan kepuasan karyawan, serta keterlambatan dalam proyek akibat ketidakefisienan koordinasi. Pimpinan saat itu adalah Bapak Arga Wiratama, seorang insinyur berpengalaman yang mendirikan perusahaan ini dari nol, mulai menyadari bahwa gaya kepemimpinannya yang sangat task-oriented dan top-down tidak lagi cocok untuk organisasi yang sedang tumbuh kompleks. Permasalahan kepemimpinan yang dihadapi, yang pertama ada krisis komunikasi dan kolaborasi antar divisi. Divisi teknologi merasa dikejar-kejar target tanpa memahami latar belakang kebutuhan klien yang dipegang oleh tim pemasaran. Sementara itu, tim pemasaran menganggap tim teknik lambat dan tidak terbuka terhadap perubahan kebutuhan pasar. Yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter dan tidak adaptif. Bapak Arga terbiasa mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan manajer lini atau karyawan kunci. Rapat rutin hanya bersifat satu arah. Karyawan merasa tidak punya ruang berpendapat. Yang ketiga, rendahnya employee engagement. Karyawan muda yang sebagian berasal dari generasi Z dan milenial menginginkan lingkungan kerja yang fleksibel, terbuka, dan kolaboratif. Mereka merasa suara mereka tidak didengar dan kontribusi mereka tidak dihargai. Yang keempat, ada turnover tinggi dan budaya organisasi yang tidak sehat. Beberapa karyawan terbaik mengundurkan diri. Mereka mengeluhkan burnout, tidak ada kejelasan jenjang karir, dan hubungan kerja yang dingin. Selanjutnya, ada upaya pemecahan masalah oleh pemimpin. Transformasi kepemimpinan dari otoriter ke transformasional. Setelah mengadakan retreat manajemen dan berkontribusi dengan konsultan SDM, Bapak Arga memutuskan untuk mengubah pendekatan pemimpinannya. Ia mulai mempraktikkan prinsip transformational leadership dan servant leadership. Langkah-langkah strategis yaitu melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, mengganti model rapat mingguan menjadi sesi diskusi terbuka dengan format agile stand-up. Setiap divisi wajib menyampaikan update dan tantangan yang mereka hadapi. Pemimpin hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan dominator. Yang kedua, membangun budaya feedback dua arah. Diluncurnya program Feedback Free Day, di mana karyawan bebas memberikan saran dan kritik secara langsung maupun anonim. Bapak Arga secara terbuka menanggapi feedback tersebut setiap minggu melalui video internal. Yang ketiga, menerapkan program mentoring dan coaching.
Karyawan senior ditugaskan sebagai mentor bagi karyawan baru atau junior. Setiap kepala divisi dilatih untuk menjadi coach yang mampu membimbing dan dalam pengembangan karyawan, bukan sekedar mengawasi. Yang keempat, ada merancang jalur karir dan evaluasi kinerja transparan. Diperkenalkan jalur promosi dan pengembangan berbasis kompetensi. Penilaian kinerja dilakukan berbasis hasil, output based, dan masukan dari rekan kerja, yaitu peer evaluation, bukan hanya atasan. Selanjutnya, membangun, yaitu visi perusahaan diperbarui menjadi membangun solusi digital yang berdampak sosial dan memberdayakan manusia di dalamnya. Karyawan dilibatkan dalam perumusan nilai inti perusahaan agar merasa memiliki sense of belonging. Hasil dari dampak transformasi kepemimpinan tersebut, yaitu sebelumnya turnover karyawan sebanyak 30% turun menjadi 14%. Skor kepuasan kerja dari survei 3,1/5 menjadi 4,2/5. Kecepatan penyelesaian proyek rata-rata 3 minggu, keterlambatan menjadi tepat waktu dalam 85% proyek. Kolaborasi antar divisi minim dan penuh konflik meningkat menjadi dibentuk proyek lintas fungsi. Dan dampak kualitatifnya sendiri, karyawan merasa didengar dan dihargai. Kepemimpinan tidak lagi dianggap sebagai atasan, tetapi sebagai mitra dan pembimbing. Munculnya ide-ide inovatif dari berbagai level organisasi. Pembelajaran dari kasus ini yaitu gaya kepemimpinan harus fleksibel dan kontekstual. Kepemimpinan otoriter bisa efektif di fase awal startup, tetapi saat organisasi berkembang, pemimpin perlu menjadi fasilitator pertumbuhan tim. Yang kedua, karyawan modern membutuhkan kepemimpinan yang melibatkan dan menginspirasi. Yang ketiga, masalah antar tim sering bersumber dari kepemimpinan yang tidak koordinatif. Dan yang keempat, ada transformasi kepemimpinan butuh waktu konsisten dan kerendahan hati. Dan kesimpulannya adalah studi kasus PT Cakrawala Digital menunjukkan bahwa pemecahan masalah dalam kepemimpinan memerlukan perubahan menyeluruh pada pola pikir, budaya organisasi, dan sistem internal. Sekian dari video presentasi saya terkait dengan studi kasus pemecahan masalah dalam kepemimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.